untuk bisa beribadah bersama-sama di tempat ini ya. Kita terus berdoa Tuhan memulihkan seluruh bangsa di mana-mana supaya kondisi cepat pulih ya, nggak pakai masker lagi, sumpah. Tapi ya gimana lagi, harus nurut ya, daripada kita berbahaya untuk diri kita sendiri juga untuk orang lainnya. Yuk kita sama-sama belajar firman Tuhan siang hari ini. Kita tetap pakai temanya Bapak Gembala ya, di dalam Yakobus 5 ayat 20 ya. Kita baca bareng-bareng ya, karena ini ayat hafalan kita semua yang diberikan oleh Bapak Gembala kita saya. Yakobus pasal 5 ayat yang ke-20, 2, 3. Ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalan yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Puji Tuhan ya. Jadi Bapak Gembala memberi tema ini bukan sekedar tema, tapi merindukan untuk sidang jemaat di tempat ini menjadi jemaat yang bisa menyelamatkan orang lain juga ya. Tentunya sebelum kita menyelamatkan orang lain, kita harus selamatkan diri kita sendiri juga ya. Kita periksa selamatkan itu, kalau dalam kamus bahasa Indonesia itu dikatakan bahwa menyelamatkan itu artinya meluputkan atau menghindarkan dari sesuatu yang berbahaya ya. Jadi kita di sini dikatakan barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat. Semua orang kalau jalannya sesat, kalau tidak sesuai dengan firman Tuhan, dianggap berdosa. Dan kita tahu bahwa di dalam Roma 6 ayat 23 dikatakan bahwa upah dosa adalah maut, tidak ada negosiasi ya. Jadi kalau orang berdosa dikategorikan termasuk orang berdosa, berarti orang itu siap menerima hukuman maut. Nah, kita nggak mau kan jadi orang-orang yang tergolong orang-orang berdosa. Kita datang ibadah di tempat ini dengan tujuan kita memiliki hidup yang kekal ya. Jadi jangan sia-siakan waktu yang kita pakai. Kenapa kita harus beribadah? Karena di dalam, boleh ditayangkan, boleh tidak ya, 2 Timotius 3 ayat yang kedua, atau lebih jelas kita baca aja yuk. 2 Timotius 3 ayat yang kedua. Apa yang 2 Timotius 3 ayat yang kedua. Oke. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama. Nah, kenapa ada tema seperti ini? Karena zaman sekarang rasanya jiwa seseorang tuh udah nggak dipedulikan lah ya. Rasanya mau masuk neraka, mau masuk enggak, pokoknya hidup harus happy, bukan happy ya. Jadi harus bahagia. Kalau hidup cuma sekali, ngapain kita sia-siakan kan gitu ya. Hidup cuma sekali, repot-repot harus ini, harus itu, tambah lagi sekarang harus pakai masker. Ribet banget ya. Sudah nggak boleh kalau hidup sesuai dengan firman Tuhan kan harus ini, harus itu, jalurnya begini, begitu, ditambah lagi harus protokol kesehatan. Nambah ribet hidup ini. Hidup di dalam 2 Timotius 3 ayat 1, hidup ini susah, semakin sulit ya. Dan di firman Tuhan nggak mungkin salah. Dikatakan kenapa kita harus menyelamatkan jiwa? Karena orang saat ini agama itu cuma status. Agamanya apa? Kristen. Agamanya apa? Ini. Agamanya apa? Ini. Hanya sebagai mengisi KTP. Jadi nggak peduli. Makanya aku agamaku Kristen, nggak mau selamat, mau masuk. Oh nanti itu urusan nanti, mau masuk surga atau mau masuk neraka kan urusannya nanti. Di dunia selama Tuhan mengizinkan hidup di dunia, kita nikmati keindahan dunia, ya toh. Padahal dalam 1 Yohanes 4 dikatakan kalau Yohanes 2, kalau orang yang mengasihi dunia, dia berarti tidak mengasihi Bapa di surga yang sudah merelakan anaknya Tuhan Yesus Kristus dikorbankan untuk menebus dosa. Dikatakan kalau kita melihat orang berdosa, ayo kita ajak balik.
berarti kita mengasihi orang itu. Jangan kita termasuk tergolong orang-orang yang tidak mempedulikan orang lain. Terserah aku selamat, kamu mau selamat atau tidak urusanmu. Manusia sekarang sudah hanya memikirkan diri sendiri, apalagi pandemi seperti ini, ya toh. Aku mau pakai masker. Masker, kenapa kita harus pakai masker? Berarti kita tidak egois. Kalau mikirin nggak egois, ya sumpah pakai masker itu terus terang, ya kan? Apalagi seumur lansia seperti saya ini, napasnya rada pendek-pendek, pakai masker lagi, aduh, ya. Anak saya suka mana maskernya dipakai, ya. Kalau kecil dulu anak harus nurut sama orang tua, tua harus nurut sama anak. Nanti kalau nggak diurusin anak gimana? Jadi ya nurut aja. Maskernya mana? Ya kadang-kadang mau lupa, ya. Masker tak pakai, begitu ada orang tak buka, lupa, ya toh, suka lupa. Ya, jadi zaman sekarang manusia ini, kenapa kita pakai masker itu untuk menjaga diri kita sendiri juga orang lain. Karena kita kan nggak tiap hari di swab. Coba kalau saya ada banyak OTG kan sekarang, ketoannya sehat, tapi begitu di swab positif dia. Jadi jangan berpikir kalau aku sehat, terus kita nggak mau pakai masker, kita ngomong dengan orang sak suka EDW, ya, terus kita menyebarkan virus corona, kita kan nggak tahu, karena musuh kita saat ini nggak terlihat, tidak mempedulikan orang lain, tidak tahu berterima kasih, ya, dikasih ya supaya kasih, terus tidak mempedulikan agama. Nah, timbullah tema seperti ini karena manusia sekarang agama tuh dibuat asal-asalan, ke gereja asal duduk, nggak tahu nyimak atau tidak, bukan menghakimi ya. Jadi di gereja itu ketokannya duduk, pikirannya di mana saya kan nggak tahu, yang tahu Tuhan. Ya, jadi coba pagi ini kita tidak tergolong orang-orang yang di dalam 2 Timotius 3 ini. Kita termasuk orang-orang pilihan Allah yang ditugaskan untuk menyelamatkan jiwa. Karena jiwa ini urusannya dengan Tuhan. Bukan kita udah tahu ada orang bahaya terus kita biarkan, kita egois sekali. Kalau kita sudah mengerti firman Tuhan, ayo kita bawa orang-orang yang sedang keliru, kita bawa kembali, ayo balik dengan cara yang lemah lembut ya. Sekarang coba kita, kenapa Tuhan memberikan tugas seperti ini? Sebelum dia naik ke surga, kita buka Matius 28 ayat 19 sampai 20. Nanti saya minta bantuannya Yosef yang bacain ya. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. 20 Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya, kita sambung dengan Ibrani 5 ayat 12, nanti saya minta bantuan Yohanes yang bacakan. Ibrani 5 ayat 12. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, karena masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan baru. Makanan yang keras ya, puji Tuhan. Jadi kita menyelamatkan orang lain, tentunya kita harus juga mengerti tentang kebenaran. Kan dikatakan kalau orang itu sedang berjalan dalam jalan yang salah, kita harus membawa dia ke jalan yang benar. Nah, sebelum Yesus naik ke surga, dia memberi tugas kepada para murid-muridnya, jadikan semua bangsa menjadi muridku. Kalau kita berbicara dengan murid, tentang murid, pasti ada apanya? Kalau murid pasti ada apanya? Ada gurunya ya. Nggak mungkin murid itu nggak ada gurunya. Jadi kalau jadikan segala bangsa menjadi muridku, kunya besar, kunya Tuhan Yesus. Jadi pada waktu Yesus sudah naik ke surga, nah tugas diberikan kepada kita semua, tentunya dengan bantuan Roh Kudus ya. Kita disuruh menjadikan semua bangsa menjadi muridku. Ini rasanya terlalu meluas, heboh banget ya. Jangankan seluruh bangsa, keluarga aja belum tentu bisa kita selamatkan ya.
Apalagi di zaman sekarang ya seperti ini, kita tidak boleh gegabah mengkristenkan orang lain. Biarlah dia dengan agamanya masing-masing, kita beri contoh saja. Kita dengan teman-teman seiman dulu kita. Bukan berarti kita merasa diri benar, tapi namanya manusia suka kadang-kadang itu kepleset. Suka kadang-kadang itu terjerumus. Karena kita hidup dengan bergaul dengan orang lain, ya kan? Komunitas seseorang tuh gampang sekali mempengaruhi kita. Nah, kalau kita menjadi orang yang tetap jalan, carilah komunitas yang benar. 1 Korintus 15 ayat 33 dikatakan, jangan sesat, karena pergaulan yang jahat akan merusakkan kelakuan yang baik. Jadi, di mana komunitas kita berada, disitulah kita memiliki karakter seperti itu, ya. Jadi, kalau kita mau menjadikan seluruh bangsa murid sekarang untuk zaman sekarang, kita harus lebih hati-hati, ya. Kita harus lebih bijaksana. Jangan fanatik boleh, tapi tidak boleh ekstrim. Fanatik itu kita benar-benar berpegang teguh. Kita sebagai Kristen tetap Kristen, sekali Yesus tetap Yesus. Itu fanatik. Tapi kalau ekstrim tuh orang yang nggak percaya Yesus, langsung kamu murtad lu ya, kamu masuk neraka lu ya, kamu harus percaya Tuhan Yesus. Zaman sekarang nggak bisa kita seperti itu, ya. Itu terlalu radikal, terlalu ekstrim. Dan kita akan berhadapan dengan hukum nanti di Indonesia ini, ya. Jadi kita harus lebih hati-hati. Dikatakan jadikan semua bangsa muridku, berarti kita sebagai apa? Tuhan jadikan kita sebagai guru. Nah, kalau guru, sini mungkin ada bu guru, ada nggak yang pekerjaannya guru, ada nggak? Mungkin Yunri ngerti ya, kalau mau ngajar orang kita mesti tentu mempersiapkan materi ya Yunri ya. Jadi kalau kita mau ngajari orang lain, pasti kurikulumnya harus kita kuasai dulu kan. Sebagai guru kalau ditanya murid gak bisa jawab, malu deh, ya kan? Jadi kalau mau ngajar orang, menjadikan murid Tuhan Yesus, kita harus belajar dulu. Penuhi kita dengan pelajaran firman Tuhan yang benar, baru kita bisa mengajar orang lain. Nanti kalau muridnya tanya, terus gurunya nggak bisa jawab. Saya tak tanya, no, Pak, mau dulu ya ayatnya di mana? Oh, malu dong. Jadi kita harus penuhi diri kita, penuhi hidup kita dengan seluruh materi firman Tuhan. Caranya kita sering baca Alkitab, hafalkan ayat hafalan satu demi satu, supaya nggak pikun. Diisi firman Tuhan, hafalan. Jangan hafal terus saking hafalnya hilang. Ya, jadi untuk menjadikan, jangan sampai kita termasuk golongan Ibrani 5 ayat 12. Ditinjau dari waktu kita jadi orang Kristen. Siapa yang jadi Kristen 10 tahun? Saya. 20 tahun saya. 30 tahun. Oh, saya juga. Nah, tapi Yohanes 3 ayat 16 aja nggak tahu. Isinya apa sih Yohanes 3 ayat 16? Ya, saya tak buka Alkitab dulu. Nah, itu ayat hafalan yang orang pasti tahu ya, ada pujiannya juga. Jadi hidup kita yang harus benar-benar seperti guru. Nah, guru itu kan pasti jadi teladan. Ada nggak guru yang pasti murid itu ya, terus terang anak-anak itu lebih nurut sama gurunya dari sama orang tuanya. Misalkan kalau kita ngajari anak ya, matematika misalkan, ini loh, nih caranya seperti ini, biar gampang. Enggak mah, guruku enggak ngajar seperti itu, gitu ya. Mungkin ada orang tua yang ngajari anaknya. Makanya kalau di rumah pasti anak sama mama tuh perang. Kalau ngajari itu enggak nurut, jadi tukaran akhirnya. Karena dia selalu idolanya itu gurunya. Pasti yang lebih dipikirkan tuh yang diajarkan gurunya daripada mamahnya. Nah, kalau kita jadi guru yang akan memuridkan, mengerti tentang firman Tuhan, jadilah guru yang bisa diteladani. Ya, jadilah guru yang bisa jangan udah berpuluh-puluh tahun tapi kita tidak bisa mengajar orang lain. Mau lihat orang lain Kak lama ibadah, karepmu mau ibadah mau ndak, ya coba dideketin. Kok lama ya nggak kelihatan. Sekarang
ibadahnya ada online lah, mungkin kalau mungkin nggak sempat di ibadah, apalah caranya, yang penting kita bisa membawa orang yang sudah lama tidak sudah keluar dari jalurnya Tuhan, kita bisa mengembalikan mereka dengan dasar kasih. Sakno ya, orang itu sudah keluar jalur, nanti dia hidupnya tersesat dan akhirnya upahnya maut. Nah, kasihannya hidupnya dia itu, ayo kita selamatkan dia. Nah, itu bukan tugasnya Pak Modi dan keluar dan Buniko dan tugas kita semua ya. Apa yang kita bisa lakukan, kita lakukan untuk menyelamatkan jiwa, terutama keluarga dulu ya. Jangan kita mau menyelamatkan di Papua sana, tapi keluarga kita berantakan semua, tidak ada yang setia sama Tuhan, nggak ada yang takut Tuhan, semua hidup dengan jalurnya masing-masing, nggak ya. Apalagi yang udah punya anak, nah, anaknya dulu diperhatikan, jangan sampai anak-anak kita keluar dari jalurnya. Nah, itu menyelamatkan. Di sini tidak dipastikan, maksudnya tidak dibatasi selamatkan jiwanya siapa, tidak. Jadi siapapun bisa kita selamatkan, termasuk diri kita sendiri. Jadi kalau hidup kita sudah benar, kita dipenuhi dengan firman Tuhan, ayo baru kita bisa melangkah memuridkan orang lain. Tuhan Yesus itu dikatakan, enggak, pergilah kamu ya, jadikan semua bangsa menjadi muridku, diculno maksudnya. Tidak, aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Jadi bukan saat ini saja, tapi kita menjadi penyelamat jiwa sampai akhir hidup kita. Tentunya dengan memperhatikan keselamatan diri kita sendiri. Jangan kita berpikir, nek sudah selamat pasti selamat ya. Kalau sudah percaya Tuhan, sudah dibaptis, it's okay. Iya, nek kita hidupnya begitu terima Yesus, enggak kumpul siapa-siapa, enggak hidup dengan hal-hal yang lain, bertapa di goa, itu mungkin bisa juga nggak terpengaruh. Tapi selama kita hidup, kita bersosialisasi, kita di gereja pun kita bisa terpengaruh loh. Jangan kita berpikir hidupku loh isuk sampai malam di gereja terus ya, tiap hari pagi sampai malam di gereja terus. Kamu pikir di gereja bisa aman? Ya, iblis itu bisa pakai bukan dengan fisik, tapi itu dari pikiran. Kita mungkin lagi berdoa, tiba-tiba pikirannya dimasuki iblis, teong. Ya, jadi seluruh hidup kita ini dari kepala sampai kaki ini tanpa perlindungan Tuhan kita tidak akan aman. Ya, sekarang kita pakai masker, aman. Terus kalau kita nggak melakukan yang lainnya, nggak nggak jaga jarak, kumpul-kumpul terus, keluyuran di mall dan macam-macam, bukan berarti takut loh ya, bukan berarti iman harus kita beriman, kecuali kalau mau kerja kan harus, Tuhan saya mau kerja, saya nggak mungkin nggak kerja, Tuhan lindungi saya, boleh, kita tidak mencobai Tuhan. Tapi kalau kita, halah Tuhan kan nyertai aku, jalan-jalan aja di mall, bosan di rumah. Jangan pikir ya, sekarang kita aman. Dimanapun kita bisa kena, karena virus itu tidak bisa kita lihat. Kalau sudah kena pusing. Jangan, halah corona bisa sembuh. Bisa sembuh, tapi kita menderita kalau sampai terkena. Satu kena, semua bisa kena. Nah, apalagi kalau sebagai jemaat, satu kena di gereja ditutup nanti. Jadi kita tidak boleh egois. Kita bukan hanya menyelamatkan jiwa saja, tapi tubuh kita juga harus kita selamatkan. Ya, di dalam tubuh yang sehat tentunya jiwa. Gimana kita bisa memiliki jiwa yang sehat kalau tubuh kita nggak sehat juga? Kalau lagi sakit itu kadang-kadang mau sembahyang aja susah kali ya. Apalagi kalau saya lihat orang yang kena corona itu menggos ya. Dikasih ventilator, dikasih apa, aduh saya sesek napas. Apalagi kalau sudah punya penyakit bawaannya bahaya banget ya. Jadi ayo kita harus membebaskan hidup kita ini, diri kita dan orang lain. Jadilah guru-guru rohani yang tidak mementingkan diri sendiri, tapi juga mementingkan orang lain ya. Kita lihat keluarga kita,
orang tua kita nggak, kok tak lihat-lihat papa ini atau siapa kok nggak tahu sembahyang, nggak tahu baca Alkitab, ya sekedar mengingatkan dengan cara yang sopan. Kalau orang tua kita sopan, kalau nanti alasannya biasa gini, nggak ketok matanya, sudah tua matanya burem. Nah, tugas kita membacakan, bisa nggak? Ya, satu ayat saja setiap hari. Ayo Pak, tak bacain ayatnya, ya dibacakan. Atau karena kayak punya orang tua itu hati-hati, karena langkah terakhir hidup mereka itu yang akan menentukan mereka selamat atau tidak. Nah kalau ala wis mamaku loh dari dulu pelayan Tuhan, biar Noaya nanti kan selamat pasti. Tapi di akhir hidupnya nggak pernah ada yang bimbing gimana. Nah, jadi jadilah guru untuk rumah kita dulu, baru kita jadi penyelamat jiwa yang diharapkan oleh Tuhannya. Puji Tuhan, saya rasa kita akan semua belajar menjadi jemaat yang taat kepada Tuhan dan kepada Bapak Gembala kita, ya. Jangan kita merasa aku asik enom ae lho, iso apa, ya, mau ngajari orang apa ya. Siapapun yang sudah dipilih Tuhan itu menjadi gembala kita, ya. Kalau kita merasa gembala kita kurang, ya kita doakan supaya dipenuhi sesuai dengan keinginan jemaat. Jangan dihakimi terus, kasihannya. Bisanya ini, bisa itu, pusing nanti. Di Tuhan, saya rasa kita akan menjadi jemaat Tuhan yang diberkati setelah kita menjadi. Jangan lupa belajar, ya. Jadi jangan kita merasa sudah jadi guru terus nggak pernah belajar. Saya rasa guru itu belajar terus, ya Pak Yundri, ya. Sampai mana Bu Tri itu belajar terus, ya. Loh kan jadi guru ngapain? Loh iya, kalau nggak belajar nanti materinya ketinggalan zaman, karena kurikulum itu berubah terus. Begitu ganti menteri masih ganti kurikulumnya, ya. Nah, Pak Ferry juga ya guru, ya. Banyak guru dong di situ, ya. Selain ini guru-gurunya yang formalitas, kita jadi guru-guru rohani, ya. Siap? Siap, ya? Siap nggak? Siap dong. Ya, dengan belajar firman Tuhan kita akan menjadi guru yang handal, yang bisa membawa orang lain yang jalannya keliru kembali kepada jalan Tuhan Yesus yang kita cintai. Kita sama-sama berdiri yuk. Di Tuhan, kita akan nyanyikan pujian yang tadi aja. Hidup ini adalah kesempatannya. Selama kita sempat melayani Tuhan, menjadi guru, kita layani Tuhan dengan saatnya kita tidak bisa berbuat apa-apa, kita sudah menjadi berkat buat banyak orang. Oke? Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Terima kasih Tuhan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini terus jadi berkat. Katakan, angkat tangan kita, katakan Tuhan, pakailah hidupku, pakailah hidupku, selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Kita katakan, pakailah Tuhan, pakailah hidupku, selagi aku masih
lagi katakan, pakailah hidupku Tuhan. Oh Tuhan, pakailah hidupku, pakai kami Tuhan. Selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Bapa yang baik, kami berterima kasih dengan kesempatan yang sudah Tuhan berikan untuk kami siang hari ini. Kami boleh belajar firman-Mu bersama Tuhan. Kami ingin menjadi guru-guru yang bisa membawa orang lain menjadi murid Tuhan, dan benar-benar kami memiliki kasih Tuhan yang mempedulikan orang lain, tidak hanya mempedulikan diri kami sendiri. Kalau kami sudah selamat Tuhan, pakai hidup kami untuk menyelamatkan orang lain juga. Penuhi kami dengan firman-Mu, penuhi kami dengan Roh Kudus. Terima kasih buat penyertaan Tuhan. Kami tahu Tuhan janji-Mu ya dan amin. Tuhan selalu ada dan hadir untuk kami di setiap saat. Tuhan tahu apa yang kami rindukan siang hari ini. Kami membawa hidup kami dalam tangan-Mu. Persoalan hidup kami, kebutuhan hidup kami ada di dalam tangan Tuhan. Kami yakin akan pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Siang hari ini kami berdoa untuk Bapak Gembala kami, Pak Murni yang sedang tidak enak badan. Tuhan lindungi gembala kami, beri kesehatan yang sempurna kembali, sehingga boleh melayani kami kembali. Terima kasih, berkati keluarga dan anak-anaknya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dipermuliakan. Sebentar kami akan pulang, perlindungan Tuhan, berkat Tuhan menyertai kami, berkat dari Bapa, Anak dan Roh Kudus yang selalu menyertai kami. Kami terima berkat-Mu Tuhan, kami terima penyertaan-Mu, dan kami terima sukacita-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat siang, Tuhan memberkati semuanya. Mungkin dari 1 sampai 10 dulu ya.